Iya, makanya gue masih bingung. Ya masih bingungnya mah karena misalnya belum bener-bener pasti gitu kan. Iya. Pasti tuh belum sana oke lah maksudnya gitu. Makanya belum berani bener-bener belum ngomong ke bos gitu kan. Dan gue paling cerita ke temen-temen yang dekat doang udah gitu kan. Biarin aja, yang penting makan, masih bisa makan aja. Untungnya tuh gitu. Banyak yang apa ya, yang bisa kita kerjain sih di luar apa kerjaan yang kita bisa lakuin gitu. Kayak ya kita kan kerja pasti ada istirahatnya juga kan ya. Gimana caranya kita ngasih pendapatan penghasilan dari waktu luangnya gitu. Sekarang begitu aja. Gue sih pikirnya ke situ sekarang. Lah kata gue tuh. Cuman kadang gue gini sih keselnya itu ya. Gue kan orangnya gak terlalu banyak suka ya gitu. Gak terlalu terbuka gitu sama orang. Jadi kalau udah kesel ya kesel aja gitu. Nah kadang kalau apa namanya tuh di kerjaan udah nggak mood gitu ya, pikiran gue tuh jadi males banget gue ke kerjaan gitu. Males lagi gitu kata gue tuh ketemu lagi orang-orang itu gitu. Kadang gue gitu tuh kadang suka anjing kata gue tuh ya kita nggak sih aman-aman aja gitu ya, pikiran gue ke situ. Tapi ya balik lagi kata gue tuh kan ya tetap aja gue butuh duit gitu ya. Jadi lah gue lakuin aja gitu. Tetap nggak plong gitu deh, maksudnya masih ngeganjel aja gitu kalau memang guanya ketemu orang-orang yang gue nggak suka gitu, males jadinya gitu. Dulu juga gua kayak gitu sih dulu waktu di Alam Sutra ya. Sama gue juga bikin kayak gitu. Pengennya keluar bego. Udah sumpah sih. Tapi pas di sini ya gue gak tahu kenapa ya, apa karena sering apa namanya? Sering diocehin atau apa ya, di sana juga sering. Tapi kan kalau di sini gue tuh masa bodoh pikiran gue tuh sekarang. Oh ya? Serius. Gak kayak dulu, kalau dulu mah kayak gitu sama Kak. Kalau gue kan ada partner juga nih, orang Bogor, partner gue dulu tukang masak juga. Gue kan hampir musuhan sama dia gara-gara kerjaan itu, sumpah. Dulu tapi tetap pas gue keluar, ya di situ kan keluar juga nih. Oh iya. Karena tutup, restoran tutup, dan nyari kerja ke siapa? Ke gue kan. Gue masukin dia ke tempat kerja gue mau pindah. Habis dia masuk, gue pindah ke teras, gue pindahnya. Iya kan, dulu tuh ya gue masukin dulu dia, terus gue pindah kan. Karena apa? Kalau dicampurin lagi dia nggak klop gue nih sama dia. Tapi tetap gue tolongin gitu. Tapi kalau buat barang kayaknya susah. Ya, enggak, pikiran gue gini loh di. Itu kan dalam pikiran gue doang gitu ya. Gue tuh nggak suka enak gitu sama orang tuh ya dalam pikiran gue doang. Tapi kalau udah ketemu dia terus kerja gitu ya, sebatas namanya kerjaan gitu kan ya udah gue biasa aja kalau kerjaan mah gitu. Kalau ada apa-apa ya udah gitu barengan gitu. Kalau gue enggak, kalau gue sama dia ya karena dianya mulai kayak gitu. Jadi ya emang ngobrol Kak, kita juga ngomong santai ya. Tapi di luar sisi pas kita nggak ada dia ngomong gini kita nggak tahu ya. Tahu dari orang kan tahu kerja bareng, shiftnya kan bareng nih. Iya. Pas ada acara tuh, acara di Serang kalau misalnya pada gelang, makan-makan kan, kerjanya nggak karuan. Jadi kita ngerjain tugas itu, dia pergi, akhirnya kan berdua. Iya. Jadi pergi-pergi mulu, nggak ada mulu kan capek gitu ya lama-lama. Nah dari situ tuh mulai, udah nggak jelas tuh dari situ mulainya. Jadi kalau dia datang ya gue yang pergi, dia lagi bakar nih, dia datang bakar, gue pergi. Tinggalin aja. Dianya sama kayak gue juga jadinya tuh kayak gitu.
Kalau gue mah nggak enggak. vlog itu jadinya. Kalau masalah kerjaannya gue bareng gitu kerja gitu, karena nggak ada gue mau pikiran gue gini loh, kalau gue kesel dendam sama orang ya sama pribadinya gitu, tapi nggak harus ke lingkungan. Gue nya gitu gue tuh orangnya. Jadi kalau di lingkungan mah ya berarti lingkungan gue lagi kerja nih, ya gimana caranya kerja gue harus tuntas dulu nih gitu. Tapi kalau di luar itu berarti kalau di luaran apa eh, kayak gini tuh ngobrol kayak ibaratnya mah pengen nanya gitu, gak mau gue ngedeketinnya gitu. Males aja karena udah guanya udah kesel dulu, udah kesel gitu dari diri guanya, jadinya nggak ada empatinya gitu sama orang itu gitu. Gue tuh gitu orang. Jadi nutupin apa ya, nutupin kekesalan gue tuh ya memang gue pribadi yang tahu gitu. Gue kesel sama ya gimana sih, gue masih jauh gitu lah ibaratnya. Kalau sama orangnya kan gue biasa aja gitu kan. Biasanya mah kalau woi gini kan biasa aja ngobrol gitu. Tapi otak gue mah pikirin gue harus banget ketemu dia, gue harus dekat sama dia, harus banget gue ngobrol sama dia. Nah itu gue tuh kayak gitu tuh. Jadinya ya kalau udah gitu ya udah gue juga gak mau apa ya, gak mau tertarik lagi gitu loh orangnya. Gak mau interaksi lagi. Iya. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan dianya butuh bantuan gue, kayak apalah gitu, kak ini gini sih gue tolong gitu. Cuman kalau misalkan harus ngobrol kayak gini nih gitu ibaratnya mah harus terbuka. Aduh kata gue tuh males gitu gue, pasti ngulangin lagi dengan kejadian yang bakal dia lakuin yang memang gue nggak juga suka gitu. Itu suka males apa namanya tuh mengulang itu tuh gitu orangnya. Kalau misalkan terlalu dekat tuh karena gue udah tahu gitu. Cuman gue nggak langsung to the point langsung gue nggak suka, nggak gitu. Itu tuh ada tahap-tahapannya gue tuh. Kalau gue sampai kesel tuh, sampai gue nggak mau tuh pasti ada tahapannya. Yang pertama duluan dia pernah ngobrol sama gue gini. Kata gue tuh dia ngomong tuh nggak bisa gue percaya, kata gue tuh. Ternyata bener, dia tuh kan banyak bohongnya lah gitu, banyak tingkahnya. Katanya gue pengen berhenti gini katanya kan dulu gitu. Gue liatin sehari 2 hari, ya kok masih, kata gue tuh ya, kok gini tuh, ini mau berubah apa segala macam, tapi kok gak ada, kata gue tuh ikhtiar baiknya dia tuh gitu. Masih gua ngobrol gitu, masih gua adatnya mah biasa aja guanya. Santai lah ya. Iya. Masih mau lah gitu. Mau ngobrolnya. Kumpul apa ya kan. Ngobrol lagi. Pas dia kerja tapi dari pecat tuh. Nah yang waktu di BSD itu. Iya yang katanya pingsan. Ya masa iya gua tau gua sakit gini. Kan tapi gua tahu profil dia ya. Maksudnya tuh ya. Iya. Kita tuh tahu bejatnya dia, buruknya dia tahu gitu. Di samping mukanya ya. Jadi gue paham gitu. Gak mungkin orang lain yang salah, kata gue tuh ini tuh. Tapi dia ngelaknya, dia ngerasa paling bener. Aduh, ini bocah kok bener mulu hidupnya gitu. Gak mau salah gitu loh. 2 kali gitu. 3 kalinya pas malu tuh yang apa namanya di kosan. Kan gue sebelum dia ngobrol pun gue udah tahu dari lu kan ya. Gini katanya kata lu. Tapi dia ngelaknya gue tuh gak ngajak gini tapi dianya mau gue ajak aja dia ke gini ke atas katanya ke kosan gini.
kok ngerasa lu yang paling bener terus temen lu yang salah, kata gue tuh kan. Ya kan yang tahu kosannya pun lu, kata gue tuh. Iya. Gak mungkin temennya kan gitu. Yang ngajak ke kosannya pun, kata gue tuh, suruh ke atas ya gak mungkin Uni, kata gue tuh yang Iya, ngajak. yang nggak tahu ya. Iya. Tapi di situ dia yang ngerasa sih, kata gue. Udah kesekian kalinya gue dibohongin mulu, kata gue tuh kayak gini. Gak ada rasa maksud dia salahnya gitu, paling salah gitu hidup dia tuh. Gak ada gitu. Gue males tuh di situ tuh ngobrol. Nah di situ kan gue masih ibaratnya udah gue dari ambang-ambang percaya nggak percaya gitu sama dia. Kalau dia ngomong. Iya, ngomong lagi tentang keluarganya. Gue kasih tahu, kata gue tuh mungkin kayak gini lu nya harusnya ngerasa lagi paling 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 bener gitu, di keluarga tuh. Terus ya katanya gak bakalan maafin ya. Salah. Dari situ lah gue udah hilang respect gue tuh sama orang-orang kayak gitu. Jadi gue nggak langsung, gue tuh orang-orangnya nggak langsung ngenain bahwa dia tuh ngecap dia salah, enggak gitu. Gue tuh pasti telah dulu orang tuh Iya. mau berubah gak sih gitu loh. Lu perhatiin dulu, Iya. nilai dulu, ada ini yang enggak gitu kan. Iya, itu gue gitu gue orangnya tuh. Kalau misalkan udah nggak bisa berubah, kata gue tuh ya udah berarti memang apa namanya otaknya dia mau kayak gitu. Pola pikir dia ya emang polonya dia yang ubun-ubunnya memang udah dari takdir kayak gitu. Udah wataknya. Iya, susah, kata gue tuh. Kalau udah kayak gitu mau diapa-apain juga susah. Udah di situ gue langsung males lah, kata gue. Gue udah males gitu, udah ngobrol apapun juga udah males gitu. Pasti ngerasanya dia yang paling benar gitu. Gue benci banget orang yang paling benar. Iya, maksudnya nggak ada rasa nggak enak atau kenapa ya kan, salah atau kenapa gitu kan. Gini loh, rasa pengen berubahnya gitu loh. Gue tuh nyari orang yang mana ya, kalau ibaratnya tuh bukan nyari orang, jadi gue tuh suka ngelihat orang tuh suatu saat orang bakal berubah nih. Tadinya jelek bakal jadi baik karena dia udah rasa bahwa kayak gini tuh salah. Nah gue tuh bisa ngelihat orang tuh kayak gitu loh. Jadi nggak harus semata-mata sekarang dia bilang gue pengen ini sekarang mau gini terus gue percaya, enggak, gue mau gitu. Tapi tiap hari ketemu, tiap hari lihat ada perubahan pastinya, kata gue. Jadi gue sendiri yang bakal ngelihatnya gitu loh. Gak semata-mata dia ngomong gitu. Iya, kalau kita ngomong sendiri terus kita itu sendiri ya sama aja bohong. Lah iya kan. Ya, itu namanya cerita empong, cerita lapar. Gue malas, kata gue tuh kalau cerita-cerita sama dia tuh. Jadi emang dari otaknya dia emang gak bisa berubah, kata gue. Karena lingkungan sih. Iya. Pengaruh sih. Bukan dari keluarga, dari lingkungan yang dia nggak ada dari keluarga. Semuanya keluarga pengennya benar kan. Iya, karena kitanya aja salah pilih jalan kitanya udah tahu kayak gini masih diterusin ya, sama gue juga kayak gitu sih. Salahnya di situ salahnya. Lingkungan tuh jadi ngebawa gimana ya, lingkungan tuh memang ada ngebawa hal baik dan hal buruknya gitu ya. Yang salahnya itu yang terus lu mencoba. Itu salahnya. Jadi kalau cuman pengen tahu mah ya itu hal wajar. Tapi kalau pengen terus-terusan dilakuin, jadi lu udah tahu nih salah gitu ya, kayak gini tuh. Tapi lu pengen tahu gitu rasanya salah tuh kayak gimana gitu. Lu cobain dulu sekali.
oh anjing gua salah nih, rugi di guanya gitu. Ibaratnya diri lu tuh pasti nolak gitu harusnya, cuman karena lu udah ngerasa bakal ada kebaikan gitu nih di jalan gua tuh, di apa yang gua coba itu ibaratnya, cobain lagi dah gitu. Nah itu yang udah salah gitu. Ya udah tahu itu jurang lu mak, masuk aja. Itu saya tuh yakin. Makanya Dan sampai situ tuh harus introspeksi itu susah ya. Karena udah terjerumus gitu. Kadang kalau lagi itu bisa pikiran bisa tenang, oh iya bener nih jangan. Dan sampai terjerumus lagi. Besoknya tuh beda lagi. Sering banget kayak gitu kejadian. Tapi udah nahan nih. Pikiran aku udah nahan. Jangan. Jangan sampai berhenti di sini nih. Lurus gue nih. Lurus. Udah lurus, dilewat balik lagi. Aduh. Udah lurus nih. Ya. Adalah 5 meter, 10 meter, balik lagi. Aduh. Itu tuh. Baru yang tadi di pikiran bener. Jangan-jangan. Karena di jalan lurus lu itu udah gak ada apa-apanya. Masalahnya. Itu sih salah satu. Jadi gak ada temen, gak ada orang yang pengen situ. Apa ya, pengen ngebantu lu gitu. Kecuali kalau lu jalan lurus nih gitu, ada temen Rahmat misalkan nih, sama aja kalau Rahmat. Ya misalkan ini mah, tapi ini Rahmat yang soleh gitu ya. Iya Rahmat soleh sih sebenarnya. Namanya juga Rahmat ini. Iya. Ditemenin gitu nih jalannya, biar lurus gitu, gak harus belok. Mungkin lu bakal ngerasa ada temennya di itu jalan lu tuh jadinya gak bakal belok, gak bakalan belok karena lu ada temen terus ngobrol lah gitu di jalan. Ya, jadi iya. Tenang hidup lu tuh gitu, gak mungkin belok gitu karena lu jalannya cuma sendiri nih ya, terus di depannya lu nggak tahu mau kemana arahnya kan. Ya udah, terus samping lu tuh kosong, nggak ada kebun lah ibaratnya itu. Ternyata yang belokan itu rumah gitu ke sini tuh nih, perkampungan, pemukiman, masih lu belok lagi ke pemukiman karena ramai di pemukiman. Iya sih, bener. Pemukiman itu setan semua ya sih. Makanya. Sebenarnya udah tahu sih ke situ arahnya bakal ke situ, udah tahu di pikiran. Tapi masih aja terjun kaki. Itu yang salah sih. Iya sebenarnya sebelum belok pun udah tahu bakal kayak apa kejerumusnya. Iya itu. Gudangnya pocong di situ. Masih aja masuk ke gudang pocong. Masih aja. Padahal di jalan lurus itu kalau lu pentokin ada masjid di situ. Masjid ya. Iya. Ada orang juga ya. Kita butuh teman sih. Harus. Gak boleh kita sendirian. Harus kayak gitu. Nah, kalau hidup sendirian menurut dia kayak gitu sih. Arahnya tuh nggak ada. Kalau ada teman mending walaupun arahnya belum ketemu kan bisa ngobrol. Nah itu. Itu salah satu. Iya. Jadi kita punya apa ya? Punya pembahasan yang mungkin bakal lebih baik gitu ke depannya. Kalau temennya bener. Soleh. Ya Rahmat kan soleh. Oh iya. Gimana sih? Iya ya Rahmat soleh ya. Buktinya dia mau yang ngedidik anaknya buat ke pesantren. Kalau dia nggak soleh mah gak mungkin dia ke pesantrennya. Jangan sekolah aja, pasti gitu ya. Pasti. Iya ya, bener. Sementara sama-sama soleh. Iya ya. Jadi kebablasan solehnya. Lumayan. Gue cerita itu yang paling enak. Kenapa bisa-bisanya di pom bensin tutup bensinnya yang hilang, gue mah heran. Pom bensin bukan. Terus di mana dong? Di warung Madura. Oh, di warung Madura. Kok bisa gue mah? Gue juga bingung. Kan posisinya mau ke di Madura yang di mana sih katanya? Yang mau ke arah Lampu Merah Geraha tuh. Oh iya. Alfamidis kesininya dikit tuh. Iya. Kan sebagian ada tuh. Nah, lila bensin situ. Di situ beli bensin. Tadinya sendiri kata dia tuh. Di belakang ada yang mau beli lagi, cuma dibungkus. Kan bukan tutup bensin. Standar buat tutup bensin taruh di atas apa? Tank. Iya. Iya kan? Kayaknya
maju ke depan orang itunya, Iya. bang beli satu botol katanya, Pertalit. Orang nuangin, bocah datang, nggak tahu bocah dari mana datang, bang beli bensin dibungkus. Sebenarnya samping motor bocah tuh katanya. Cuman pikiran gue masa isi bocah ngambil itu tangki, ya kan Iya ya? makanya. Pikiran gue tuh sumpah, gak habis pikir kok udah. Gini. Ini dia nih, ini dia di depan. Terus ini bocah nih. Nah bocahnya di belakangnya dia, di samping motor. Di sini, berarti di sini. Gini berarti nih. Iya kan dia dulu yang beli bensin. Dia yang dulu, iya kan. Gitu. Dari sini tukang bensin nih. Tukang bensin. Ya. Bang, beli bensin satu. Iya. Masukin lah bensinnya kan. Masukin nih. Lah masa iya tutup bensinnya diambil sama orang di belakang. Nah itu gue juga bingungnya tuh. Masa sih iseng bocah tuh gitu kan. Bocah tuh gak katanya di belakangnya tuh. Masa iseng kata gue tuh, iya kan. Atau jatuh enggak. Wah apaan jatuh mah ada kali di bawah katanya. Udah gue cor-cor ke baterai katanya. Gue cari di selok-selokan gak ada. Selokan juga gak ada yang bolong katanya. Malam berarti itu ceritanya? Ya jam 8, jam 9 sih. Oh jam 9 malam ya? Iya kata gue tuh. Masa isimat lu agak gak percaya kata gue tuh. Apa lu lupa nutup terus jatuh kata gue, iya kan. Ya dia mah hilang gak tahu. Tapi gue curiga sih kata dia tuh. Dia ambil bocah itu katanya curiganya tuh. Masa si bocah iseng kata gue tuh sumpah. Pikiran gue ya. Ya pas dia cerita gitu gue ketawa sih kan. Ya, siapa yang gak ketawa coba? Ketawa semua orang juga pasti ketawa. Orang motor di belakang dia doang sih. Nih ini misalnya gini nih, lu kan tukang bensin, gue Rahmat nih. Belakang kan bocah, belakang lagi kan motor. Iya. Masa hilang? Kan deket banget. Dia terus abis ngomong kan langsung keluar orang bensinnya kan, ikutin ke motor langsung keluar. Jauh banget sama logika gue. Jauh gak ada kata gue tuh. Akhirnya beli tutup. Ya, iya gitu beli tutup ya. Ada baik. Kenapa gua apa namanya ingat itu tuh karena kemarin tuh ada pasien. Dia tuh mau kontrol apa namanya ke dokter kan ya, rumah sakit. Dia tuh bawa formulir buat ke dokter nih. Buat ke dokternya, terus datanglah cek darah katanya tuh, lab dulu datang ke lu, karena disuruh cek darah dulu sebelum ke dokternya. Ya udah dia udah daftar dari pendaftaran ke gua ke lab lah, udah datang ke lab, kasih lah formulirnya kan, kasih formulirnya. Nah jadi si formulirnya tuh emang ada buat ke labnya gitu. Ya gua ambil yang buat ke labnya, cuma kan disitu strapless tuh. Gua buka straplessnya, terus gua kasihin yang buat kontrol ke dokternya. Nih Pak, cuman gua nggak ngomong karena jadi dia datang nih, gua udah keluar dari lab karena gua mau ambil darah, karena kan ambil darahnya di sebelah kan tahu kan yang itu tempat samplingnya. Dia datang set ketemu gua, apa mau cek darah? Ya. Kasih lah dia tuh, gue kasih, dia ngasih, gue kasih lagi formulirnya ke dia yang buat ke dokter. Udah beres, ambil darahnya beres kan, udah tuh dia naik ke atas tuh kan, enggak naik ke atas, ternyata dia makan karena ada cek yang keduanya dia tuh suruh gula darah puasa yang kedua. Dia balik ke rumah habis itu tuh, balik ke rumah karena dia pikir udah pas 2 jam katanya tuh. Dia balik lagi ke lab. Diambil darah lah yang keduanya. Udah gua ambil darah tuh. Datang ke gua, habis ambil darah, datang ke gua bilang gini, saya mau ngambil formulir buat ke dokternya katanya. Kata dia tuh. Lah kan formulir ke dokternya udah dikasih, udah di dia. Udah di tangan dia. Dari awal pun udah di tangan dia. Ternyata mungkin dia lupa kali di rumah dia tuh. Dia ngotot sama gua. Katanya, tadi ada kok di sini katanya. Saya simpan ke sini. Kan kalian yang suruh simpan aja katanya formulirnya di sini. Jadi jangan dibawa katanya. Nggak harus ke atas ke dokternya katanya tuh si formulirnya itu tuh.
disimpan di lab. Ah, nggak ada kata. Marah-marah dia tuh. Gini marah-marah. Ya udahlah kata gue tuh, daripada rame kan kata gue bikinin lagi lah di pendaftaran. Gue percaya itu bapak-bapak itu kata gue tuh kayaknya lupa dia tuh formulirnya di rumah. Tapi yang disalahin gua kata gue tuh di lab. Kan bego kata gue sih ya. Mungkin dia ada lupa, cuma udah kepala ngomong lu di situ. Kemungkinan masalahnya dia ngomel-ngomelnya kan di situ deket lab kan ya. Itu kan banyak banget pasien tuh, banyak banget orang yang mau cek darah juga. Ibu-ibu juga udah bilang, Pak, itu ketinggalan di rumah kali, telepon aja orang rumah, siapa tahu memang ada di rumah katanya. Dia ngotot, gak ada katanya tuh, di rumah juga gak ada. Malah makin marah, makin emosi lah dia tuh, kesel gitu loh. Kata gue tuh nih bangke nih orang kata gue tuh ya. Akhirnya lu bikinin tuh. Ya gue bikinin lah kata gue tuh, gue bikinin lagi surat ke dokternya. Ternyata sebelum ke dokter tuh dia udah sempet dulu ke atas katanya tuh buat ngasihin buat bilang kontrol hari ini. Tapi kan orang atas bilangnya mana formulirnya katanya tuh. Dia nyangkanya tetap ke lab katanya, di lab katanya ditinggalin katanya. Nggak tahu katanya kok disuruh disimpan di lab katanya. Gue pikir juga dia di rumah itu kok surat kontrol tuh dia. Udah marah-marah pas gini. Kata gue tuh nih orang-orang sengklek kayak gini terus kalau ketemu lagi gue males kata gue tuh gue ngeladenin. Sumpah kata gue. Marah-marahnya nggak jelas kata gue. Tapi dia nggak ngaku tuh kalau di rumah atau apa? Nggak ngaku nggak ngaku lupa dia. Nggak ngaku lupa. Jadi tetap percaya itu di lab gitu loh. Oh, masa ingetnya di sini? Iya. Makanya gue keinget si Rahmat kata gue tuh. Tapi nggak Rahmat juga sih, gue juga sama sih. Pernah sekali aja lupa. Kunci kosan gue. Waktu banjir deh, gue nggak balik seharian sumpah. Nggak balik gue seharian di kosan tuh. Padahal mah di kosan. Padahal di kosan. Tapi nggak mau ngecek ke kosan ya? Bukan nggak mau ngecek, gerbangnya ditutup malam tuh. Gue balik kan malam tuh jam 12 tuh. Gue mau balik, membuka tas, kunci nggak ada kata gue tuh. Lagi pas paginya banjir. Iya kan? Iya. Jatuh kata gue tuh. Iya. Wah udah enggak, kosannya dulu, takutnya nyantol kata gue tuh, ya kan? Balik kan masuk gerbang kan susah, nggak ada kuncinya nih. Iya. Gue lihat dari depan kan pintu tutup, nggak ada kuncinya yang nyantol kata gue. Kirain gue biasa kalau gue nyantol di luar, nggak di dalam, enggak di luar. Anjing nggak ada nih dalam hati nih, kunci nih. Gue balik lagi coba kawal, takutnya jatuh. Di awal nggak ada lagi, bingung gue pusing tidur di mana. Jadi kata gue, nah gue cari lagi di kafe. Gue cari kafe tuh tempat-tempat gue kerja kan, nggak ada juga. Apa buang kali ke sampah ya, tarik ke sampah. Sampah depan itu tuh umum. Gue buka apa, nggak ada juga. Plastik merah gue tuh, aduh kemana, apa nyemplung gak berkali kata gue tuh. Waktu banjir tuh masih di jalan tuh. Wah gue coba cari lagi naik motor pelan-pelan kan di jalan-jalan tuh. Gak ada kata gue, mana ini. Akhirnya dia bilang mau gak mau gue tidur di awal lah kata gue. Udah tidur di awal. Dan paginya pun gak balik gue. Balik dulu sebelum gak balik dulu gue. Balik, lihat lagi, cuman gerbangnya masih gembok. Balik lagi. Gue gak bisa loncat. Iya. Kan bisa lewat samping sebenarnya makan. Ada. Udah tutup. Itu kan sesudah puasa itu kan ya. Puasa apa? Ditutup mah kemarin dah gue. Oh, belum ya? Iya. Nah itu salahnya gue tuh. Iya. Gak kepikiran salahnya gue, sumpah. Iya itu ya. Wah gak ada, gue yakin udah gak ada dalam sini. Pasti dikunci dalam hati gue. Gue feeling gue sih ada. Pasti kalau gak jatuh ya di dalam hati gue nih. Dan udahlah balik lagi langsung kerja aja lah. Langsung kerja gue. Balik jam 8 tuh. Ngecek doang. Kalau gerbangnya dibuka mungkin ya. Iya. Karena gerbang itu balik lagi gue udah. Balik lagi kerja. Nah malam gue telepon bapak kos. Wah saya gak bisa pulang. Kenapa deh? Kunci hilang gitu. Nah kenapa kok kunci hilang katanya. Udah ntar bapak cari serepnya. Carilah sama bapak kos serepnya tuh.
Dia nyari dari jam berapa Kak? Dari jam 10 pagi. Sampai gua balik tuh kerja jam 7 ya. Iya. Masih nyari demi Allah dia. Jadi bongkar-bongkar gudang kunci nih, banyak banget kunci. Coba pilih sendiri aja dia. Soalnya bapak udah masukin nggak ada yang kebuka. Maksudnya nggak ada yang krek nggak ada katanya. Tapi bapak kos nggak buka pintu. Oh, pantes. Salahnya. Mungkin kalau buka mah dia tahu di dalam nih kali ya kan. Bapak kos kan turun. Udah gini aja kamu panggil tukang kunci aja, nanti yang bayar bapak di sini gitu. Gua sama Jawa kan pergi tuh. Nyari tukang kunci kan. Iya. Ketemu lah tukang kunci, udah nih nomor saya aja soalnya saya lagi ngerjain ini bang, ngetekar saya ke situ. Ya udah, gua ambil nomornya, gua langsung balik lagi ke kosan. Kan feeling gue nih, gue pengen ngecek dulu nih. Jangan soalnya pertama datang pun gue belum naik nih gitu. Iya. Naik, gue buka pintu. Nah, buka kata gue tuh. Cuman gue gak ngomong, gue enggak. Gue masuk dulu, gue lihat, kuncinya ada, kata gue. Dari zaman kok bisa tuh? Bisa iya wi, di dalam kuncinya. Astaga, katanya. Sehari 2 malam gue tuh. 2 hari semalam. 2 hari semalam kan? Iya. Jadi bapak kos naik. Apa bisa pak, kuncinya nyata di dalam, gue tuh. Langsung mukanya langsung. Yang cerita yang gelut tuh. Iya. Langsung mukanya dia. Aduh, udah dalam hati mah. Mungkin dia kecewa kali kata gue. Iyalah, udah nyari pasti. dari pagi kata gue. Nyari dari Dia balik kapan enggak apa tahu. enggak kan. Akhirnya kan gue ngomong gitu langsung balik dia. Balik dia kan. Iya. Gue ngomong, ada apa di dalam kuncinya pak. Terus ke kuncinya, udah saya telepon pak, udah gak jadi. Langsung balik, dia udah gak ngomong lagi. Yang salahnya kenapa lu bilang sih sebenarnya? Ya kalau nggak bilang ntar tukangnya datang. Enggak, kalau tukang kan lu bisa telepon bapak kosnya, kenapa lu bilang ada? Ya itu salahnya Harus- gue. iya, harusnya Karena lu gue bilang, terlalu seneng. ya ilah. Ketemu nih goblok. Di dalam gue tuh. Sama itu kejadiannya kayak kemarin. Aduh kacau gitu. Ini gua apa namanya tuh, kartu parkir tuh, kartu parkir hilang gitu. Kapan ya, pas hari Minggu tuh. Hari Minggu. Iya. Gue masuk pagi hari Minggu tuh. Balik tuh siangnya. Pas gue tuh tahu kata gue tuh gak ngambil kartu parkir di motor kata gue tuh, karena gue buru-buru, udah telat. Pas gue mau balik, wah kartu parkir gue hilang kata gue tuh. Gue pikir-pikir, kayaknya gue nggak ngambil dah kartu parkir kata gue. Kayaknya masih ada di motor kata gue. Lu yakinnya mah di situ. Iya, gue yakin banget gue di situ kata gue tuh, karena gue buru-buru. Gue carilah ke lab kan, gue inget-inget lagi kata gue, takutnya jatuh ke bagaimana kata gue apa namanya keluarin semuanya tuh yang di lab kata gue tuh, kayak buku, kayak sejadah, kertas kan. Enggak deh kata gue. Udahlah kata gue tuh, gue udah pasrah lah kata gue tuh kan. Bikin lagi aja kata gue tuh kartu parkirnya. Ya udah gue balik lagi ke motor lah. Balik ke motor, ada orang parkirnya, ada tukang parkirnya di situ. Bang, lihat kartu parkir nggak bang? Kata gue. Waduh, kalau udah jatuh mah susah katanya tuh, pasti hilang. Ya, kata gue tuh, kalau udah, gue juga udah frustasi kan gue juga. Kalau udah hilang mah gimana ya? Pasti bikin baru lagi kata gue tuh kan. Ya udah bang, berarti bikin baru lagi kali ya. Oh iya dah, bikin baru lagi kali, itu mah udah hilang. Dia bilang gitu kan. Datanglah si Nurul tuh. Gue juga sama cewek tuh si Nurul. Datang. Dia juga mau balik kan, karena kesip sama gue. Bilang gini, ketemu nggak kartu parkirnya? Dia bilang gitu. Kenceng tuh bilangnya kartu parkirnya. Abangnya lagi di depan gua tuh. Oh kartu parkir ada tadi di ini katanya tuh, di pos, takut hilang kalau di jok motor. Dia bilang gitu. Tadi kan gua bilang ya, bang lihat kartu parkir nggak jatuh. Gua bilang berarti gitu. diambil dia. Diambil dia. Terus dia bilang gini ke gua, oh kirain tadi karcis parkir, kartunya, kertasnya yang jatuh katanya tuh. Kalau kertasnya mah pasti udah hilang. Kan tadi gue bilang dari awal ya kata gue, bang lihat kartu parkirnya kata gue tuh yang ke dia tuh ya. Berarti dia dengernya kali karcis. Ya udah. Iya aja berarti dia mungkin ya karena dia kebanyakan pikiran atau apa ya kan. Gue bingung kata gue tuh ya kan, banyak pikiran kali. Jadi lu nya kena jadinya. Kan gue kata gue tuh gue bilang ya. Iya jadi lu nya pusing jadinya kan.
Gara-gara dianya salah denger. Aduh, gue udah mah. Gue udah puyeng gue tuh nyari kartu parkir. Tambah lagi tukang parkirnya makin puyeng kata gue tuh. Kesel Jadi yang banget. puyeng tukang parkir. Tukang parkir ya. Cuman karena salah ituan jadi lu kena jadinya gitu. Oh, kata dia. Nih masalahnya gue tuh ngomong sama dia jaraknya ya dari sini ke lampu lah. Deket pentingnya Iya, apa ya? gimana, Bu? Depan-depanan ya. Bang, lihat kartu parkir enggak kata Yang gue. gede bukan orang Yang tinggi, yang bukan tinggi. yang gede. Oh. Yang tinggi ada yang tinggi kan. Nah itu dia tuh. Pakai topi terus tuh. Iya dia. Oh dia banyak lamun deh. Iya tuh kasihan dia ya. Kasihan. Sama istrinya lagi berantem mulu kan. Tuh. Iya serius. Kata dia ya. Kalau ketemu gue kan, terus gue gini, iya. Kenapa bang, mukanya kau kayak lesu kayak gini kata gue. Ya biasa. Ya namanya orang muda istri gitu. Lagi ada cekcok lah dikit. Ngelamun aja dia. Kalau gue ke Alfa tuh kalau lewatnya ke situ ya. Kalau beli rokok tuh. Iya. Ngelamun aja orang tuh ya. Enggak. Lupa. Yang tinggi kan yang pakai topi tuh. Iya tuh. Enggak, gue lucunya lagi ya. Ya kan gue baru manasin motor ya. Maksudnya motor kan emang dari pagi kan gak dipakai gitu kan. Ya wajar gue panasin kan kalau mau di ini gue panasin lah. Gue panasin apa namanya tuh nunggu dulu motor naik olinya kan. Ya udah gue tuh. Dia jalan duluan ke sono ke deket parkir mobil. Jadi jalan kan. Gue masih di parkiran tuh masih diem. Bang ayo kata dia gitu ke gua tuh. Ya tunggu bang lagi manasin motor kata gua tuh. Tunggu bang, iya kata. Dia diem tuh. Ya udah, gak lama gua berangkat tuh kan ke tempat dia mau ngambil kartunya. Bangkainya lagi ada mobil mau parkir nih. Mobil tuh biasanya juga kalau parkir mobil kata gua tuh ya udah dia sendiri gitu karena kan kosong kesononya. Ngapain dia ngikutin mobil coba? Parkirin lah sama dia. Lah kan gue disuruh ayo tadi kata gue. Gembuin jadi lu. Iya makanya ini orang ngaco kata gue tuh kesel banget gue. Lah tadi katanya ayo kata gue tuh. Ya kan gue takutnya orang yang di pos parkirnya pintu keluar gak tahu gitu kan gue mau ngambil kartu parkir karena kan yang tahu dia gitu. Jadi lu tinggal tuh. Gue ditinggal deket lobi. Hilang. Parkirin dulu dia. Iya parkirin. Ada-ada aja kelakuannya kata gue tuh lucu. Makanya dia kalau ketemu dia ketawa-ketawa dia tuh senyum-senyum. Kocak nih orang kata gue tuh lama-lama. Lucu kata gue tuh. Sumpah orang gitu. Ada orang kayak gitu ya kata gue. Apa? Ini yang pakai topi kan? Iya yang pakai topi itu. Tahu lah lu pasti tahu. Cuma itu doang. Ada lagi yang agak gendutan dikit tuh. Iya. Yang kalau malam terus tuh. Yang masih muda. Mungkin agak Udah tua. Masalah iya udah tua lah. Oh gue suka liatnya dia pagi. Pagi ya? Iya ada pagi dulu dia. Kalau dia kan malam sampai pagi dia. Oh iya? Iya. Malam. Pagi pulang. Itu. Kadang dari pagi sampai siang. Kadang. Kalau bulan puasa kalau gua ngambil tuh pasti dia. Yang jaganya? Yang jaga. Kenapa dia kocaknya dia? Gua kan nyelam motor. Bang gak nyala-nyala kata dia kan ya. Capek gue bang kaki gue nyalain gue beberapa kali nyala kak. Dan dia nyala tuh. Ikutan gue tak. Nyala kak. Iya. Lama banget ada kali 5 menit kan. Akhirnya apa? Terus gue lihat kunci nyantol. Belum dicetek. Goblok kata gue tuh. Kaki gue merasa sakit. Dia sampai ngomong, aduh bang gue dimainin katanya aduh. Bukan dimainin bang kata gue aja gak tahu kalau tahu mah gue nggak mungkin minta tolong kata gue tuh. Aduh. Itu masa-masa mau blow on. Makanya kata gue tuh dia nggak seharusnya kan kalau orang yang paham motor atau ngerti iya. Itu kontaknya udah belum ya kan. Iya. Dan gue aja pun nggak ke situ. Pikiran gue tuh udah dicetek aja pikiran gue tuh. Udah masukin kunci udah diklik kan. Udah nyala-nyala. Lampu mana ketik tapi ya itu kata gue tuh enggak itu. Apa bensin gue full kata gue tuh. Gue lihat lagi tuh. Kan kalau bensin kan gue nggak nyopot. Iya. Langsung gue angkat aja kan. Full. Aduh bensin. Dan itunya pun kunci ini nih. Terus itu emang agak slot. Maksudnya agak apa? Kendor lah gitu. Kendor. Jadi pas kalau dari kayak gini pun kayak posisinya kayak gini. Oh iya.
apanya, apa kabelnya putus sampai gua orang tuh depan lampu kan kendor Kak, gua Iya, gua angkat lampunya, gua copot ke atas kan. Nggak ada yang copot, gua masukin lagi. Ya lampu bulat kan ya. Nggak ada tuh, gua masukin lagi. Banyak ini kan. Minta tolong lah sama dia tuh. Udah kontak, udah. Dia juga sempat megang Kak. Iya. Di kontak tuh sempat megang. Bener kali ya. Ya mungkin dia nggak tahu kalau kuncinya kayak gitu apa Iya, gimana iya. kan. Nyala kata dia. 5 menit tuh dia sampai capek gue banget ya, udah bang. Udah istirahat dulu aja bang katanya. Ya udah tinggal lah tuh gue tuh. Iya. Habis tinggal, gue nyala lagi, gue coba punter. Jangan belum kotak goblok kata gue tuh. Akhirnya gue sela lagi jalan tuh. Katanya, jalan bang. Udah kontak. Wah sialan gue dipecandain katanya. Sumpah. Sampai ngomong kayak gitu dia. Sialan gue dipecandain katanya. Gue dimainin nih katanya. Lu lagi cuma bukan dianya, lu lagi udah tahu lu kerjain dia, lu ngomong lagi. Ya, gue kan orang kayak gitu kadang tuh. Kadang kayak gitu kan, kalau udah ketemu temen aku mau pasti ngomong kayak gitu. Ya masalahnya besok lagi bakal dia juga males Enggak, ngerti. dia ketawa aja kalau ketemu gue aman gitu. Orangnya tuh, Aduh gak coba-coba. makanya gue inget aja mukanya tuh orang itu tuh. Kalau dia pasti ketawa kalau ngeliat gue. Gue masuk aja, suka kesini aja, sini gitu. Udah sini jangan sana sini aja sini gitu. Itu mending motor ganti di Vario. Oh, bukan Vario mulu gitu. Kemarin aja bawa ini gitu. Ini ada kuncinya nggak ada. Waduh, gawat katanya nggak ada kuncinya nih. Gawat kayak motor nggak ada kuncinya nih katanya. Kacau gitu. Lucu ada apa ya yang parkir itu situ ya. Cuman kata gue tuh kalau sekarang tukar parkir lebih rapi lah. Lebih rapi. Gak tahu sih, mungkin karena baru kali ya. Gitu ya. Mungkin lebih ya masih apa ya masih belum terlalu capek. Iya. Belum terlalu pegel. Maksudnya belum pegel karena kerjaan, bukan karena keadaan lapangannya belum tahu dia. Iya. Masih nurut apa ya kan. Ya bener-bener lagi udah capek. Ya, tadi juga bakal ngerasain. Kemarin besok juga kayaknya bakal kayak gitu. Sama ya. Kita juga sama kan kalau kerja mah. Masa seneng udah kerja. Semangat ya kan. Lama-lama kalau udah tahu celahnya mah ya pusing gua kerja kayak gini mulu. Gitu kan. Yang gue lihat yang kecil nih, yang tadi gue lewat tuh, ya ada mulu dia. Malam pagi, sumpah Pak. Oh iya? Iya, lembur terus kayaknya dia tuh. Ya orang midil pokoknya, midil. Tapi midil paginya ada dia. Gila nih orang kata gue. Karyawannya dikit itu ya? Karyawannya 5 kalau salah. 5 iya. Cewek gendut 2. 6 sama leader. Oh. Jadi yang banyak malam 3. Pagi 2. Cewek 1, salah 1 udah. Sama leader kan kadang di dalam doang. Iya. Kalau udah ramai keluar baru bantuin. Yang capek mau pagi sih. Jelas. Yang capek motornya banyak lagi ya kan, mobilnya banyak. Kali kemarin tuh ya pas Senin tuh. Waduh, pas gua balik juga motor kata gua tuh udah gak karuan motor gua di mana. Senin Sabtu udah pasti ramai. Masalahnya sempit sih. Oh ini ya parkirannya. Pasenya lah, buset. Pasenya bukan main, parkirannya sedikit, sempit. Ya meskipun katanya dibuka juga itu tetap aja sempit. Ya sempitnya mah gara-gara salah dulu sih Kak. Coba kalau Alphanya dibeli, tanah Alfa tuh. Iya. Duluan gak berani bosnya. Bukan beli karena harganya 2M. 2M gak berani beli dia. Pas tahun-tahun kemarin beli lagi, ya tambah mahal. Minta 10 juta dari mana tuh? Ya mungkin ada mah. Tapi kan dengan harga sekian 80% naiknya kan, iya. Ya puyeng. Masalahnya kan bukan masalah ngebelinya sebenarnya mah masalahnya. Tapi habis dibelinya kan harus dirombak. Nah itu Ngerombaknya itu yang bikin pusing gitu loh. Ya dulu pun pasti kayak gitu. Ya sekarang kalau mau dibeli 2M misalkan. Bilangnya Alfa nih. Ya kan sebelum ada Alfa tuh kan ada juga yang lain kemarinnya tuh. Tanah-tanah
yang lain, ya udah pasti kan harus dibeli juga. Masalahnya bukan satu orang yang punya, banyak yang punya. Iya. Intinya mah dari awal pembangunannya yang apa namanya tuh kurang strategis gitu loh. Karena nggak berpikiran bakal besar gitu. Harusnya dia ratain semua, diambil ya dari depan gue. Iya, kalau kan karena ya namanya usaha mah ya mau gimana pun itu usaha ya namanya ya. Namanya juga usaha gitu. Gak tahu bakal rame apa enggaknya mah. Kenapa? Cuman ya udahlah, gue punya duit segini ya gue bikinin aja dulu lah gitu. Biar dirikin aja dulu gitu. Tapi mah gue bisa usaha gitu. Taunya rame gitu loh. Nah itu balik lagi kayak tadi yang kata gua, lu mau usaha, lu nggak tahu tuh depannya bakal kayak gimana gitu. Kalau usaha ini harus punya pikir panjang banget. Kalau laku kayak gimana, kalau rame kayak gimana, kalau sepi kayak gimana, kalau misalkan rugi itu harus kayak gimana. Jadi kalkulasinya tuh harus bener, itu jangan semata-mata gua pengen dagang. Ya, semua orang juga dagang doang bisa gitu. Tapi kan kalau ada problem, ada masalah, selesainya yang nggak tahu kan. Itu. Konsul-konsul dulu. Nah itu. Sama yang lebih senior, yang di dagang. Nah itu. Nanya-nanya. Paham situasi, paham kondisi, paham lokasi. Kalau lokasi mesti oke sih. Kan menurut lu sekarang, tapi lu nggak tahu ke depannya kan. Ya gue juga pikirnya gitu dulu, masa waktu gua di pecel ayam tuh gitu kan pikir gua. Ah, lokasi bagus nih kata gua tuh, udah nggak ada kata gua tuh. Ya tetap aja pas awal buka mah gua nggak ada duitnya. Gak ada penjualan, ada mah ada tapi gak nutupin. Gua tetap harus besoknya kudu keluarin duit lagi buat beli ayam tuh. Belanja lagi apa? Nah itu kan. Itu. Jadi matengnya itu karena lu tiap hari lu pantau. Jadi sudut lu tuh harus banyak kalau usaha. Ini bakal maju nggak ya? Rupanya kayak gimana nih? Arahnya tuh gua tuh apa namanya tuh eh, bakal harus gimana nih naiknya gitu. Itu harus memang tahu kalau usaha tuh. Jangan mikirin ini mah gampang mau cuma gini doang. Terus lokasinya juga bagus. Pasti banyak yang ke situ. Pikir gua juga angan-angan gua dulu gitu. Pas terjun, dong terjunnya. Sesuai ekspektasi. Jauh. Tapi gue ladenin lagi kayak gitu. Laundry lah gue kata gue. Dan makanya gue sampai sekarang pun gak berani tuh karena kayak gitu Kak. Tapi pikirnya gini, kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak bakalan tahu. Nah itu kan. Katanya itu kata-kata yang menguatkan sebenarnya. Iya. Kita tuh nggak bakalan sukses kalau nggak pernah mencoba, begitu bilangnya. Tapi mencoba dengan ilmu kosong sama aja lu apa ya? Sama kayak lu mancing di kolam renang gitu. Gak ada ikannya gitu ya. Kayak lu mancing di kolam renang. Tahu itu air gitu ya, iya air gitu. Ikan gak ada, pancingin aja gitu. Pancingin aja kan. Ya itu. Jadi harus tahu isinya dulu gitu. Yang paling besarnya mah lu harus tahu ruginya dulu lah. Jangan lu pikir usaha itu bakal dapat duit. Jangan. Lu pikir usaha dapat duit, orang bego. Usaha tuh yang lu harus pikir tuh